Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Nur Amalia. Saya dari kelas 2E JTD. Di sini saya akan mempresentasikan proyek akhir semester saya, yaitu sistem pintu otomatis berbasis microcontroller pada pusat perbelanjaan. Sistem pintu otomatis berbasis microcontroller pada pusat perbelanjaan. Untuk memudahkan pengunjung, maka dibuat alat yang dapat membuka dan menutup pintu secara otomatis. Dengan bantuan teknologi informasi, mampu untuk mengendalikan sebuah rangkaian alat elektronika menggunakan sebuah chip IC yang dapat diisi program dan logika yang disebut teknologi microcontroller. Salah satu peralatan pendukung untuk mengimplementasikan sebuah alat berbasis microcontroller yang serba otomatis dan efisiensi. Sistem yang menggunakan inputan dari sensor PIR yang dapat mendeteksi gerak dari manusia, dan sensor ultrasonik yang dapat mengukur jarak objek. Data dari inputannya akan diolah oleh ESP32 yang berupa sistem on-chip dengan Wi-Fi dan Bluetooth. Kemudian dideteksi oleh motor servo untuk menggerakkan pintu. Setelah itu LCD akan menampilkan jumlah orang yang datang, sehingga pengunjung tidak perlu repot-repot membuka pintu saat sedang membawa banyak belanjaan. Yang pertama ada pengujian input, yaitu untuk di sini pengujian input bertujuan untuk mengetahui apakah inputan yang kita pakai itu ada kendala atau sudah bekerja dengan maksimal. Di sini saya menggunakan dua input, yaitu sensor ultrasonik dan sensor PIR. Yang pertama, sensor ultrasonik. Langkah untuk melakukan pengujian yaitu, yang pertama, rangkai sensor ultrasonik menggunakan protoboard yang dihubungkan ke ESP32 menggunakan kabel jumper. Kemudian dihubungkan ke laptop menggunakan kabel USB. Yang kedua, upload program sensor ultrasonik yang ada pada Arduino IDE. Yang ketiga, uji sensor ultrasonik dengan cara mendekatkan dan menjauhkan objek ke sensor ultrasonik. Amati serial monitor untuk mengetahui jarak dari objek tersebut. Yang kelima, catat nilai jarak yang ada pada serial monitor, kemudian masukkan ke dalam tabel. Hasil pengamatan dan pengukuran objek terhadap sensor ultrasonik. Di sini ada 5 kondisi. Yang pertama, pada jarak 49 cm, maka akan tercetak 49 pada serial monitor. Pada yang kedua ada 108 cm, maka akan tercetak 108 pada serial monitor. Yang ketiga, pada jarak 59 cm akan tercetak 59 pada serial monitor. Yang keempat, pada jarak 3 cm akan tercetak 3 pada serial monitor. Yang kelima, pada jarak 11 cm akan tercetak 11 pada serial monitor. Yang keenam, saat objek dekat atau menutupi sensor, maka pada serial akan tercetak besar atau error. Yang ketujuh, pada jarak 5 cm, maka akan tercetak 5 pada serial monitor. Yang kedua yaitu sensor PIR. Langkah untuk melakukan pengujian yaitu, yang pertama, rangkai sensor PIR dan LED menggunakan protoboard yang dihubungkan ke ESP32 menggunakan kabel jumper. Kemudian hubungkan ke laptop menggunakan kabel USB. Yang kedua, upload program sensor PIR yang ada pada Arduino IDE. Yang ketiga, uji sensor PIR dengan cara menggerakkan objek di depan sensor PIR. Yang keempat, jika terdeteksi ada gerakan, maka pada serial monitor akan keluar objek terdeteksi dan LED akan menyala. Jika tidak terdeteksi ada gerakan, maka pada serial monitor akan keluar objek tidak terdeteksi dan LED akan mati. Hasil pengamatan dan pengukuran objek terhadap sensor PIR. Di sini ada dua kondisi. Yang pertama, jika ada gerakan, maka pada serial monitor akan tercetak objek terdeteksi dan LED akan menyala. Yang kedua, jika tidak ada gerakan, maka pada serial monitor akan tercetak objek tidak terdeteksi dan LED akan mati. Yang kedua, pengujian output. Di sini tujuannya sama, yaitu untuk mengetahui apakah output yang kita pakai sudah bisa digunakan dengan baik atau masih mengalami kendala. Di sini saya menggunakan output LCD dan motor servo. Yang pertama ada LCD. LCD yang digunakan adalah LCD 16x2. Pada uji coba kali ini, LCD tidak mengalami kendala seperti yang telah diperintahkan dalam coding. Diatur untuk menampilkan tulisan Assalamualaikum pada bagian atas dan Rizky Nur Amalia pada bagian bawah. Dan ini gambar rangkaiannya.
Yang kedua ada motor servo. Motor servo yang digunakan adalah motor servo DC dengan tegangan 4,8 volt sampai 6 volt. Pada uji coba kali ini, motor servo dapat digunakan dengan baik sesuai dengan kode yang diberikan. Untuk derajatnya diatur minimal 0 derajat dan maksimal akan berputar 180 derajat kemudian. Pergerakan motor servo akan berulang dari 180 derajat hingga kembali lagi ke 0 derajat. Dan ini untuk rangkaian pengujiannya. Yang ketiga ada pengujian keseluruhan. Firebase dan Meet App Inventor. Firebase merupakan database yang disediakan oleh Google secara gratis, namun terdapat tenggat waktu 1 bulan apabila kita mempublish database atau membuka database agar bisa diakses atau dikendalikan melalui IP public. Yang mana cara kerjanya ketika 5 orang pengunjung semisal bergerak masuk, maka data tersebut akan disimpan terlebih dahulu pada database, kemudian diolah dan baru dikirimkan ke microcontroller. Meet App Inventor merupakan software berbasis web yang dikembangkan untuk membuat aplikasi Android. Ini berguna untuk proyek microcontroller berbasis Internet of Things. Meet App Inventor cukup mudah digunakan karena bersifat drag and drop. Tampilan Meet App and Logic Blocks. Yang ini untuk monitoringnya, ini untuk home-nya, dan ini untuk controlling-nya. Ini untuk logic blocks-nya. Tampilan pada Meet App merupakan hasil monitoring terhadap sensor peer dan ultrasonik, di mana pada sensor peer akan memonitoring gerakan objek yang masuk, sedangkan ultrasonik akan untuk monitoring jarak objek yang mengenai sensor. Tampilan Real-Time Firebase. Di sini terdapat subfolder database yang terbagi menjadi 3, yaitu lawang, peer, dan ultrasonik, di mana pada lawang saya menggunakan tipe data boolean untuk mendeskripsikan kondisi off atau on. Sedangkan untuk peer dan ultrasonik saya menggunakan tipe data integer untuk mendeteksi adanya gerakan dari sensor peer dan menghitung objek yang masuk melalui sensor ultrasonik. Yang keempat, pengujian alat. Ini adalah rangkaian dan prototipe yang digunakan. Ini adalah kondisi alat dan prototipe saat dinyalakan dan ada objek. Sensor peer mendeteksi adanya gerakan. Apabila terdeteksi sebagai manusia atau orang, maka akan menggerakkan motor servo untuk membuka pintu. Sedangkan sensor ultrasonik menghitung objek yang masuk. Jika jaraknya kurang lebih sama dengan 9 cm, maka akan dihitung 1. Sebaliknya, jika di atas 9 cm, maka akan dihitung 0. Di sini monitornya akan menampilkan spesifikasi 4 dan pintu akan terbuka. Ini pintu terbuka dan pada LCD ada 5. Kondisi alat dan prototipe saat dinyalakan dan tidak ada objek. Kondisi pintu tertutup karena sensor peer tidak mendeteksi adanya gerakan. Karena di sini objeknya sudah jaraknya sudah di atas 9 cm, maka motor servo bergerak untuk menutup pintu. Namun pada LCD akan tetap tertulis 4. Kondisi alat dan prototipe saat dibuka menggunakan telecontrolling Android. Pada saat dipencet pada tombol hijau, maka pintu akan terbuka. Pintu sengaja dibuka dengan menggunakan button di Meet App Inventor. Pada Meet App, untuk membuka pintu, tekan button warna hijau, maka pintu dapat terbuka dan Firebase menerima data lawang true dan data peer 1. Kondisi alat dan prototipe saat ditutup menggunakan telecontrolling Android. Pintu sengaja ditutup dengan menggunakan button di Meet App Inventor. Pada Meet App, untuk membuka pintu, untuk menutup pintu maksudnya, tekan button warna merah, maka pintu akan tertutup dan Firebase menerima data lawang false dan data peer 0. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan, pada proyek yang saya buat yaitu sistem pintu otomatis berbasis microcontroller pada pusat perbelanjaan memanfaatkan sensor ultrasonik dan peer pada smartphone Android berbasis microcontroller. Dari proyek ini dapat disimpulkan bahwa dengan menggunakan sensor ultrasonik dan peer, kita dapat membuka pintu secara otomatis dengan mendeteksi adanya gerakan tanpa repot membuka secara manual. Hal ini juga dapat mengefisien waktu. Lalu fungsi ultrasonik untuk menghitung berapa objek
objek yang masuk ke dalam dengan menggunakan jarak sehingga tidak perlu lagi petugas penjaga untuk membuka pintu bagi pengunjung dan dapat menghitung jumlah objek yang tertampil di LCD. Saran, dari hasil perancangan alat yang telah terrealisasi tentunya masih terdapat beberapa kekurangan. Untuk itu diperlukan pengembangan pada perancangan selanjutnya. Berikut merupakan beberapa saran yang menjadi acuan untuk dapat dikembangkan antara lain. Yang pertama, mengubah segi tampilan atau user interface pada aplikasi Android sehingga terlihat lebih menarik untuk digunakan oleh pengguna. Yang kedua, mengembangkan versi terbaru pada aplikasi Android agar selalu sesuai dengan teknologi yang berkembang atau software dan firmware. Yang ketiga, merealisasikan prototipe dengan ukuran model pintu masuk sebenarnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.